Oke, salah satu faktor yang dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh yang lemah yaitu adalah malnutrisi. Malnutrisi atau sistem kekebalan tubuh yang lemah ini menunjukkan bahwa orang-orang itu gampang terkena penyakit dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, salah satu penyakit itu seperti campak yang dimaksudkan. Nah, menurut juga laporan dari Food and Agriculture Organization pada tahun 2020, terdapat 768 juta orang yang terkena malnutrisi. Dan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,1%. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3.341 kasus campak yang dilaporkan di Indonesia. Nah, laporan ini tuh tersebar dari 223 kabupaten atau kota di Indonesia. Gambaran epidemiologi penyakit campak berdasarkan waktu, salah satunya itu campak merupakan salah satu penyakit menular yang ada selama berabad-abad. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa campak telah ada sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sebelum vaksin campak ditemukan, pada tahun 1963, campak merupakan penyakit masa kanak-kanak yang paling umum di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa 150 juta kasus campak terjadi setiap tahunnya dan sekitar 2,6 juta anak-anak meninggal akibat campak. Sejak vaksin campak diperkenalkan, jumlah kasus telah menurun secara signifikan. Pada tahun 2020 diperkirakan hanya 9 juta kasus campak terjadi di seluruh dunia dan 140.000 anak-anak meninggal akibat campak. Gambaran epidemiologi penyakit campak berdasarkan tempat. Nah, campak terjadi di seluruh negara di dunia, namun campak lebih sering terjadi di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, di mana tingkat vaksinasi campak itu lebih rendah. Di negara-negara ini, campak paling sering terjadi di daerah perdesaan dan di daerah perkotaan yang padat. Nah, kalau misalkan di Indonesia, campak masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang paling umum. Nah, pada tahun 2019 terdapat 10.379 kasus campak di Indonesia dan 115 kematian. Kasus campak di Indonesia terutama terjadi di daerah-daerah seperti daerah perdesaan dan daerah-daerah perkotaan yang padat. Kita akan membahas yang terakhir, yaitu gambaran epidemiologi berdasarkan orang. Campak adalah penyakit menular yang dapat menyerang sebenarnya siapa saja, tapi namun pada dasarnya campak itu paling sering terjadi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Orang-orang yang tidak divaksinasi campak pun juga punya resiko terjadi penyakit campak ini. Maka dari itu, sebenarnya penyakit campak ini menjadi penyakit yang sangat perlu diperhatikan pemerintah, karena melalui vaksin-vaksin yang ada itu perlu ditingkatkan dan diakumulasikan untuk semua orang, maupun bayi maupun orang dewasa, untuk bisa melakukan vaksinasi tersebut untuk mengurangi kasus-kasus campak di Indonesia. Campak merupakan penyakit infeksi menular yang dapat menimpa anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan oleh virus. Adapun cara penularannya ini bisa melalui kontak langsung seperti bersin dan batu. Indonesia merupakan negara yang terdaftar dalam 10 negara dengan tingkat kasus tinggi penyakit campak. Adapun gejala yang disebabkan oleh penyakit ini seperti radang paru-paru, infeksi telinga, diare, dan radang otak. Adapun etiologi dari penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak yang termasuk dalam golongan Paramyxovirus, subfamili Orthoparamyxovirianae, dan genus Morbillivirus. Virus ini mengandung RNA pleomorfilik yang berukuran 120 nanometer sampai 300 nanometer. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Dalam penyakit campak ada 4 fase. Yang pertama adalah fase inkubasi. Fase inkubasi ialah periode antara paparan agen infeksi dan munculnya gejala.
Virus campak memasuki tubuh melalui droplet dan menempel pada permukaan epitel nasofaring atau konjungtiva, yang kemudian akan menyebabkan infeksi pada sel epitel dan memicu proses penggandaan virus. Biasanya, fase inkubasi ini terjadi selama sekitar 10 hari sejak paparan virus campak. Pada fase ini, belum terlihat gejala klinis yang khas. Yang kedua adalah fase prodrom. Fase prodrom berlangsung selama 2 hingga 4 hari, ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, batuk, pilek, faringiperemis, nyeri menelan, stomatis, dan konjungtivitis. Selama fase ini juga muncul bercak koplik, yaitu enantema mukosa pipi di depan molar 3. Fase ini merupakan periode ketika gejala pertama infeksi muncul. Nah, gejala-gejala yang muncul ini seringkali juga tidak spesifik. Yang ketiga ada penyakit akut. Fase penyakit akut adalah fase ketika gejala infeksi yang paling parah muncul. Pada hari ke-5 hingga 6, bercak makulopapular mulai muncul, dimulai dari batas rambut belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan ekstremitas selanjutnya. Virus menggandakan diri di saluran pernapasan dan retikuloendotelial regional, menyebabkan viremia primer dan sekunder. Gejala campak kemudian muncul pada kulit dan saluran pernapasan. Yang ketiga ada penyakit akut. Fase penyakit akut adalah fase ketika gejala infeksi yang paling parah muncul. Pada hari ke-5 hingga 6, bercak makulopapular mulai muncul, dimulai dari batas rambut belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan ekstremitas selanjutnya. Virus menggandakan diri di saluran pernapasan dan retikuloendotelial regional, menyebabkan viremia primer dan sekunder. Gejala campak kemudian muncul pada kulit dan saluran pernapasan. Oke, sekarang kita akan membahas terkait rantai penularan. Rantai penularan campak melibatkan penyebaran virus melalui percikan pernapasan saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, sehingga memungkinkan virus menginfeksi orang lain di sekitarnya. Campak juga bisa ditularkan secara tidak langsung ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh hidung atau mulut mereka. Gejala awal campak ini biasanya muncul dalam 10-12 hari setelah mereka terinfeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam akan mulai berkembang, dimulai dari wajah dan leher bagian atas, dan secara bertahap akan menyebar ke seluruh tubuh. Masa penularan ini dimulai sekitar 4 hari sebelum ruam muncul dan berlanjut hingga 4 hari setelahnya. Bagaimana sih cara mencegah agar penyakit menular campak tidak semakin banyak? Nah, ada beberapa upaya pencegahan yang efektif untuk melindungi dari penyakit campak, yaitu melalui vaksinasi. Yang pertama melalui vaksin campak gondong rubella atau MMR. Vaksin ini terbukti efektif dalam mencegah penyakit campak dengan tingkat keberhasilan mencapai 97%. Tidak ada bukti yang mendukung bahwa ada hubungan antara vaksin MMR dan autisme. Yang kedua yaitu vaksinasi dosis pertama diberikan pada usia 12-15 bulan dan dosis kedua diberikan pada usia 4-6 tahun. Bagi yang belum divaksinasi dan terpapar virus, vaksinasi harus dilakukan dalam waktu 72 jam untuk mencegah infeksi. Untuk kelompok berisiko seperti wanita hamil, bayi, dan individu dengan sistem kekebalan lemah, disarankan untuk menerima suntikan antibodi imunoglobulin dalam waktu 6 hari setelah terpapar virus untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Kemudian ada penanggulangan campak. Penanggulangan penyakit campak di tingkat global melibatkan 3 tahap penting, yaitu reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Masing-masing tahap memiliki tujuan dan strategi yang berbeda dalam upaya mengendalikan dan menghilangkan penyakit campak. Yang pertama ada tahap reduksi yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi secara rutin dan memberikan dosis tambahan di daerah dengan tingkat kejadian campak yang tinggi. Fokus utamanya adalah untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit campak. Yang kedua adalah tahap eliminasi, dengan syarat cakupan imunisasi telah mencapai lebih dari 95% dan daerah-daerah dengan cakupan imunisasi rendah menjadi sangat jarang. Untuk tindakan pada anak-anak yang dicurigai tidak mendapatkan perlindungan dari vaksinasi harus diselidiki dan diberikan vaksin.
Dan yang terakhir yaitu tahap eradikasi yang bertujuan untuk menghilangkan penyakit campak secara global dengan syarat cakupan imunisasi mencapai tingkat yang sangat tinggi secara global sehingga menunjukkan tidak ada lagi kasus campak yang terjadi di seluruh dunia.